Minimal kalau misalkan secara fisik itu jelek, hatinya itu baik gitu loh. Ya kan? Didukung adik-adik juniornya itu dirangkul, adik-adik juniornya itu disayang, adik-adik juniornya itu disupport. Dan berterima kasih kepada Indosiar, karena bagaimanapun kamu tuh nggak akan pernah masuk TV kalau nggak ditolong dan dibantu sama Indosiar. Itu kan berarti orang yang menjelekkan orang yang pernah memberikan makan, itu tandanya orang yang seperti apa? Pertanyaan saya buat kalian yang nonton saya, orang Indosiar pernah memberikan makan sama orang itu, ya kan? Mengangkat derajat orang itu. Terus orang itu yang pernah diangkat derajatnya terus ngejelek-jelekin Indosiar, itu orang yang seperti apa? Pertanyaan saya. Coba. Pertanyaan saya nih, orang itu ditolong sama Indosiar. Dia orang tidak ada yang pernah tahu dia. Dia dari kampung, dari pelosok, dia pernah ibaratnya masuk di Dangdut Academy. Ya kan, orang yang nggak tahu dia, akhirnya tahu. Sekarang saya mau tanya sama kalian, orang yang kayak gitu kan udah ditolong, tapi dia tuh nusuk dari belakang, jelekin Indosiar, itu orang yang seperti apa? Pertanyaan saya. Kalian masih mendengarkan orang-orang yang kayak gitu? Kalian mendengarkan orang-orang yang kayak gitu, itu berarti orang yang nggak tahu diri, orang yang nggak sadar diri, orang yang nggak tahu diuntung. Makanya dia tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ketika dia tahu diri, dia sadar diri, gue dari mana, gue itu siapa, gue tuh bisa kayak gini karena siapa. Bagaimanapun orang itu pernah berjasa dalam hidup gue, Allah pasti mengangkat derajatnya. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Kenapa Allah Tuhan itu tidak pernah memberikan nikmat yang banyak kepada orang yang nggak bersyukur? Ya kayak gitu contohnya, karena dia ngejelekin manusia terus, ngejelekin orang yang pernah menolong dia. Ini bukan marah-marah, Dami, kamu jangan baperan. Ini cuma mengasih tahu supaya kita itu jadi manusia itu harus banyak-banyak bersyukur, berterima kasih. Nah itu manusia. Kalau orang yang ditolong terus kemudian gak bersyukur, itu berarti bukan manusia. Itu berarti setan, iblis. Nah, jadilah manusia yang tahu budi. Jangan jadi, kalau orang itu itu manusia jahat. Kalau orang itu udah ditolong, pernah dikasih makan, terus tiba-tiba ngejelekin orang yang pernah memberikan makan, memberikan tempat, memberikan kesuksesan. Nah, gitu. Kalian, tergantung kalian dan terserah kalian. Kalian mau mendengarkan orang yang gak tahu budi, atau mendengarkan orang yang tahu budi. Oke? Gitu aja sih. Kalau misalkan kalian itu mendukung yang gak waras, mendukung pedofil, berarti kalian golongan pedofil, golongan orang yang tidak punya empati. Kalau kalian mau dukung orang yang tidak tahu berterima kasih, berarti kalian juga salah satu orang yang tidak berterima kasih dan bersyukur. Gitu aja sih prinsipnya hidup. Ya makanya jadi manusia tuh jangan suka iri. Iya mungkin Edi, makanya jadi manusia tuh jangan suka iri, harus bisa legowo, berterima kasih. Oh iya ya, aku tuh nggak akan pernah masuk TV kalau nggak dari Indosiar. Oh iya ya, di Indosiar aku tuh dapat SMS dari orang-orang banyak. Oh iya ya, dari Indosiar bagaimanapun walaupun aku sekarang tuh tidak laku, tidak ada orang yang ngundang aku, tapi aku tuh pernah masuk TV loh di Indosiar. Siapa sih Indosiar? Itu orang yang nolong kamu, gitu loh. Jadi biar tahu diri, tahu budi. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti tandanya, oh iya ya, apa kata Tuhan? Aku akan gini. Kalau orang bersyukur itu mengikat yang sudah ada. Kalau orang yang tidak dan memburu yang belum ada. Kalau orang itu nggak bersyukur, ya jadinya kayak dia, nggak laku, nggak payu, nggak laris, nggak ada yang noleh. Dapat rezeki pun sesaat dan nggak berkat. Sekarang kamu mau pekerjaannya banyak tapi nggak berkah. Pekerjaannya sedikit tapi barokah, kamu lebih pilih yang mana? Kalau aku sih lebih pilih yang sedikit tapi berkat, daripada aku dapat kerjaan banyak, ngatain orang, ngomongin si A, ngomongin si B, ngomongin Arbil, ngomongin Syakirah, ngomongin adik-adik saya yang ibaratnya nih aku anak akademi ya, ngomongin ini, terus aku merasa sempurna gitu. Aduh, kamu paling sekali 2 kali dapat endorse. Udah gitu duit, kalaupun kamu dapat endorse banyak, pasti kan entah itu duitnya nanti akan habis kayak setan, karena itu kan duit setan, nggak berkat, gitu loh. Jadi manusia itu harus tahu diri. Jadi halo Ibu James Bond, halo sayang.
Jadi manusia itu harus tahu diri, sadar diri, dan banyak-banyak bersyukur biar diangkat derajatnya sama Tuhan. Mungkin dia ngoceh-ngoceh gitu, berasnya lagi habis, jadi ngocehin anak-anak yang lagi berjuang. Dia lupa kalau dia dulu pernah berjuang. Ya kan? Dia lupa kalau dia dulu pernah berjuang gitu. Kalau orang berjuang itu prosesnya memang tidak mudah, pasti banyak pahitnya gitu. Please, ngomongin siapa? Itu yang ngomongin anak-anak aku yang di Dangdut Academy 7 dan ngomongin kita para juri. Masa kamu nggak tahu? Nanti kalau aku sepil namanya keenakan dia. Disepil sama seorang diva Dewi Persik. Si kampret itu, Oh iya dong Mbak Fitri, kita jangan pernah takut gitu. Ngapain kita harus takut? Takut itu kalau misalkan kita itu nyakiti hati orang, kita itu takut. Takut apa? Takut doanya orang yang terzolimi itu tembus di langit. Selama kita itu benar, gak usah takut. Kalian itu takutlah sama orang yang kalian zolimi, karena doanya mereka itu pasti tembus. Gitu. Itu doang sih. Tapi kalau misalkan kalian itu ibaratnya, ya ada orang yang dikata-katain diem, ada orang yang dikata-katain membalas gitu kan, macem-macem. Ya kalau aku sih ya kayak gini, nggak pernah berubah dari dulu. Dewi Persik begini, saya nggak pernah munafik jadi orang. Suka, nggak suka ya enggak. Halo Zahra DA7, Mami salam. Oke. Jangan lupa nonton ya Dangdut Academy 7 besok ya. Mami modalin aku salon bluetooth Mami, aku untuk ngamen, aku punya apa itu? Kok modalin? Kamu pikir gimana aku modalin kamu? Modalin enak banget ya. Enak banget sih Mami. Kayak gitu. Modalin aku. Mami spill boneka kesayangan dong. Boneka kesayangan aku. Kenapa? Kemarin udah aku laundry dibuang sama Ibu Mae. Sebel deh aku Ibu Mae. Juri malam besok siapa? Ibu Mae. Siapa ya lagi? Ya pokoknya antara Bun Les, kalau enggak Kak Wika, antara itu. Sebagai jurinya harus ikuti aturan kompetisi, masa nggak ada yang tersenggol? Lah itu kan saya mengikuti aturan kompetisi lah, kalau bagus masa kita mau senggol? Ya kan, bagus, sempurna, masa kita mau senggol? Ya ikutin lah, masa nggak ngikuti peraturan gitu. Kan berarti tandanya kita akan memberi, kalau misalkan dia lolos sama tantangan kita akan memberi tantangan yang lebih lagi daripada itu. Nah gitu dong, sampai mereka